Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Rosarinda dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2211028. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen apa saja yang saya pakai untuk video praktek kali ini. Pertama yaitu sensor lampu. Kedua ini colokan. Terus yang ketiga ini lampunya. Nah, untuk harga-harganya itu ya, kita sambil bongkar ini dulu ya. Sebentar saya bongkar dulu. Bentar ya, kita buka ininya. Nah, bentar kita obeng dulu. Ini sudah kita bongkar. Nah, untuk pertama itu harga sensor cahayanya ini ya, itu harganya sekitar 4.000, dan untuk LDR-nya itu sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000. Lah, untuk papan sirkuit ini tuh harganya sekitar 5.000-an. Nah, di sini tuh ada kayak dioda, kapasitor, resistor. Nah, di sini tuh harga dioda itu sekitar 2.000 sampai 5.000. Kapasitornya sekitar 1.000 sampai 3.000, dan untuk resistor 500 perak aja sampai 1.000. Nah, untuk kabel-kabel ini tuh harganya cuma 5.000 sampai 10.000, dan untuk fitting lampunya ini 15.000. Terus selanjutnya kita rakit kembali untuk kita praktekkan apakah nyala apa enggak ya. Ini kita rakit. Nah, kita siap-siapkan ya. Ini udah dirakit. Terus ini tuh lampunya, sama kita pakai ini, apakah bisa nyala atau enggak. Sebentar kita pasang. Ini karena kita pakai laptop ya, jadi habis ini laptopnya saya junjung. Oke, bentar, tak jeda dulu. Kita encapkan dulu ya. Ini tuh ada cahaya. Bentar, ini kayaknya dibalik aja jadi gini, biar nanti gak nyala kalau kena cahaya. Tuh kan, intinya ini gak nyala soalnya ini sensornya mendeteksi ada cahaya. Terus kalau kita tutup, oh ini tuh menyala. Soalnya ini sensornya bisa mendeteksi, oh ini gelap, jadi sensornya bisa nyala. Jadi di sini bongkarnya berhasil. Selanjutnya saya akan ceritakan sejarah tentang sensor ini, sensor cahayanya. Selanjutnya kita ceritakan sejarah dari sensor cahaya E27. Pertama-tama, pada abad ke-19, Thomas Edison mengembangkan soket E27 yang memiliki diameter 27 mm. Nah, penemuan ini menjadi dasar fitting lampu standar yang masih digunakan saat ini. Lalu, pada tahun 1873, Willy Gohibb menemukan fotokonduktivitas selenium yang menjadi landasan bagi teknologi sensor cahaya. Selanjutnya, generasi pertama sekitar awal pertengahan abad ke-20, yaitu Lighting Dependent Resistor atau LDR mulai digunakan pada kontrol pencahayaan otomatis. Pada fase ini, fitting lampu E27 dan sensor cahaya masih merupakan komponen yang terpisah, belum menyatu, di mana LDR masih digunakan dalam aplikasi sederhana. Nah, pada generasi kedua, sekitar pertengahan akhir abad ke-20, perkembangan material semikonduktor seperti silikon dan germanium meningkatkan sensitivitas dan stabilitas sensor cahaya. Pada periode ini, fotodioda dan fototransistor mulai dikembangkan.
Dan ada upaya awal untuk mengintegrasi sensor cahaya dengan fitting lampu E27 meskipun fungsinya masih terbatas. Selanjutnya, generasi ketiga, sekitar akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21, era ini ditandai dengan perkembangan sensor cahaya digital yang menggunakan microcontroller terintegrasi. Fitting lampu sensor cahaya E27 mulai diproduksi secara komersial, menggabungkan fungsi percahayaan tradisional dengan kemampuan merespon perubahan cahaya lingkungan. Produk ini juga mulai diintegrasikan dengan sistem otomatis rumah sederhana. Lalu, generasi keempat, abad ke-21, fitting lampu sensor cahaya E27 modern dilengkapi dengan sensor cahaya pintar yang memiliki kemampuan pemrosesan data lokal dan konektivitas IoT. Produk ini memungkinkan integrasi dengan sistem smart home yang lebih canggih. Ada peningkatan signifikan dalam efisien energi, kemampuan kustomisasi pengaturan, serta kemampuan kontrol yang jauh. Nah, lalu di penelitian hari ini fokus pada peningkatan efisien energi, miniaturisasi komponen, dan integrasi dengan teknologi AI. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta penghematan energi yang lebih optimal. Akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertama, mengapa dalam fitting lampu menggunakan R1 sampai R7? Karena penggunaan resistor R1 sampai R7 dalam fitting lampu sensor cahaya sangat penting untuk berbagai fungsi. Pertama, seperti pembagian tegangan, pembatasan arus, stabilitas tegangan, dan filtering sinyal. Resistor ini membantu memastikan bahwa fitting lampu dapat bekerja dengan baik dan aman. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, di kegelapan berapa fitting lampu sensor cahaya akan menyala? Nah, pada umumnya fitting lampu sensor cahaya akan menyala pada tingkat kegelapan 5 hingga 30 lux. 5 lux itu setara dengan cahaya bulan purnama pada malam yang cerah, dan 30 lux setara dengan cahaya saat matahari terbenam atau terbit. Maaf tadi sedikit tertawa, soalnya saya salah baca. Pertanyaan ketiga, indikator apa saja yang membuat sensor cahaya error? Yang pertama, lampu tidak menyala saat seharusnya. Kedua, lampu menyala saat tidak seharusnya. Itu seperti kayak fitting lampu sensor cahaya menyala pada saat hari itu masih terang kayak siang hari gitu. Kedua, fitting lampu sensor cahaya menyala pada saat ruangan terang. Nah, ketiga itu lampu berkedip. Lampu berkedip itu seperti fitting lampu sensor cahaya berkedip secara konstan gitu ya. Terus yang kedua itu fitting lampu sensor cahaya berkedip sesaat saat ada perubahan cahaya. Nah, keempat, lampu redup. Fitting lampu sensor cahaya tidak dapat mencapai kecerahan maksimum karena redup itu tadi. Terus selanjutnya, lampu mati tiba-tiba. Fitting lampu sensor cahaya mati secara tiba-tiba dan tidak menyala kembali. Fitting lampu sensor cahaya mati dan menyala berulang kali. Penyebab errornya itu ya, pertama gara-gara mungkin sensor cahaya rusak. Kedua, kotoran atau debu, kesalahan pemasangan, atau kerusakan komponen lainnya. Sekian, terima kasih.